Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bar Satrianusi. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gorontalo. Saat ini saya mengajar SMP Negeri 4 Limboto Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada kelas yang saya ampuh. Selama mengikuti pembelajaran modul 1.1, saya tersadarkan dengan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, yakni saya lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar, sementara murid bersifat pasif sehingga anak-anak kurang aktif, tidak bisa mengekspor kemampuannya, tidak bisa mandiri, dan tidak bisa berekspresi. Padahal, seharusnya pembelajaran dilakukan dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dan guru bersifat sebagai fasilitator dan pamong. Dengan demikian, pembelajaran akan berpihak pada murid. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan saya dapat memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Filosofis Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman baru bagi saya bahwa seorang guru harus menuntun muridnya dibandingkan hanya mengajar yang mengejar ketuntasan saja. Guru harus menjadi teladan dan contoh bagi muridnya. Adapun hal-hal yang akan saya rubah nanti dalam proses pembelajaran, yang pertama, mengubah metode pembelajaran dengan lebih menerapkan nilai pembelajaran aktif, kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Yang kedua, memilih model pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid dan guru bersifat fasilitator dan pamong. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam praktek langsung, sehingga memberikan pengalaman secara konkret bagi murid. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan perencanaan dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian menyusun perangkat pembelajaran. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, lembar kerja peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga adalah alat musik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama pembuka, kedua adalah inti, dan yang ketiga adalah penutup. Pada kesempatan kali ini saya lebih fokus pada kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan inti, saya membagikan lembar kerja peserta didik, di mana LKPD ini akan memandu peserta didik untuk mengumpulkan informasi terkait alat musik, mulai dari bentuk alat musik, kemudian sumber bunyi dari alat musik, sampai dengan cara memainkan alat musik. Setelah itu, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengunjungi atau melihat langsung atau memainkan langsung agar memberikan pengalaman konkret terkait pembelajaran atau materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya melihat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka sangat antusias dalam proses pembelajaran. LKPD yang saya gunakan, kemudian alat musik yang saya hadirkan, menuntun mereka, membuat mereka belajar secara konkret dan memahami lebih jauh terkait alat musik. Saya lebih bersifat sebagai fasilitator dan pamong dalam proses pembelajaran. Saya berusaha menuntun, membimbing peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan terkait memainkan alat musik secara bersama, yaitu alat musik tradisional. Selain itu, saya mencoba membuat sebuah penyajian musik tradisional secara singkat dengan melibatkan peserta didik sebagai pemain atau player alat musiknya. Pembelajaran musik ansambel alat musik tradisional dilakukan 2 siklus dengan berakhir pada permainan alat musik tradisional dalam bentuk ansambel. Yuk, mari kita lihat.
Setelah melakukan proses pembelajaran, saya melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Pada proses pembelajaran kemarin, ada beberapa tantangan yang saya temui. Yang pertama, terdapat beberapa peserta didik yang masih belum aktif dalam berdiskusi. Yang kedua, ada beberapa peserta didik yang malu dalam mengungkapkan pendapat. Adapun solusi yang telah saya lakukan, yang pertama melakukan pembimbingan secara perseorangan, yang kedua memberikan motivasi kepada peserta didik, yang ketiga melatih dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berupaya mengungkapkan pendapat. Nah, sekarang mari kita dengarkan testimoni hasil proses pembelajaran yang saya lakukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ajan Muhammad. Saya dari kelas 82. Perasaan saya mengikuti pelajaran dari Pak Bahar sangat senang karena kami dibimbing satu persatu untuk memainkan alat musik tradisional berupa polo-palo, towohu, dan lain-lain. Sekian dari saya, Wabil Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Karim. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Bahar Satria Musi. Untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Bahar dengan metode diskusi ini, dengan metode diskusi dan praktek sudah sesuai dengan pembelajaran atau sesuai dengan konsep pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Oke, hanya itu penyampaian saya, penilaian saya dari
Bapak Bahar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah aksi nyata atau praktek baik yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Semoga praktek baik ini atau aksi nyata ini dapat menjadi acuan atau bahan masukan kepada guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, khususnya sen budaya terkait memainkan alat musik. Terima kasih, salam guru hebat, salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.